Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Sebelumnya Pak Oka, saya punya waktu berapa menit ya? Nah, masih 30 menit. Masih bisa 30 menit ya, karena udah diborong dulu nih sama teman-teman saya ini. Oke. Baik, tadi sebelumnya materi dari koordinator kami ya, Pak Adi itu tentang apa namanya kepemimpinan dan David tentang mineral ya, tapi secara luas. Saya sekarang masuk ke coal exploration tapi lebih ke dalam. Tujuannya ini adalah biar teman-teman dari jurusan tambang dan jurusan geologi itu bisa tahu, terutama geologi ya, bisa tahu ini kuliah geologi kalau masuk ke dunia batu bara itu kerjanya ngapain? Apa sih yang dikerjakan? Mohon maaf dulu tambang karena memang judulnya coal exploration ya, jadi lebih banyak ke geologi. Nanti mungkin bisa Pak Oka nextnya kita bisa sharing session lagi untuk yang tambangnya seperti apa. Baik, kita masuk Pak Oka. Perkenalkan dulu, nama saya Fadil Almi. Saya dari Geologi 4 2005. Sekarang di Business Development Manager di PT Borneo Prima. Expertise saya memang di coal exploration dan coal mining. Saya juga sebagai mine engineer, long term, short term engineer, scheduling dan hitung cadangan juga bisa. Saya juga computer person. Tadi Pak David sudah sampaikan bahwa kita ujungnya harus menjadi seorang competent person dalam memberikan report ya, dalam untuk menjaga tadi ada risiko yang tinggi terhadap bisnis mineral atau coal ya dalam bisnis tambang. Pengalaman saya di Brokol dulu sebagai geologis tahun 2010. Setelah itu saya gabung dengan Mitra Bara Multi Group sebagai geologis dan mine engineer. Terus sebagai mine engineer juga gabung di Bara Energi Lestari. Setelah itu masuk ke Suara sebagai Business Development. Setelah itu di CK, mungkin kawan-kawan kalau tahu CK ini adalah salah satu 5 dari yang terbesar kontraktor tambang. Saya sebagai business development-nya dan terakhir sekarang adalah business development di Borneo Prima. Baik, baik. Kita akan masuk ke eksplorasi batu bara. Karena masih banyak ini ya merchandise dari kita. Saya mau nanya, terutama yang dari geologi nih, pengertian batu bara itu apa? Nah, yang lainnya yang sudah mungkin disebutkan dulu. Kalau mau saya dari tambang boleh kan? Boleh, boleh. Dan tambang juga bisa ingin jawab ya, dan beri duluan kan? Ya. Bisa juga. Siapa? Ayo, lanjut tangan. Masih ada percaya ya? Ini yang bagus Kang Reddy, kasih yang bagus. Ya, karena ini tema utama kita ini. Oh ini ada. Kamu belum yang ya? Ada yang bisa jawab? Wapi semua tapi kamunya belum ada. Oh gitu, silakan. Mikrofon ini. Program studi teknik. Jadi batu bara itu adalah sebuah sedimen yang terbentuk dari pelapukan tumbuhan dan mengandung unsur utamanya itu karbon. Oke, masih bisa. Boleh Pak. Yang kurangnya mudah terbakar. Ya. Silakan Pak. Baik, sambil pembagian atau penyerahan, kita masuk ke eksplorasi batu bara. Apa sih eksplorasi itu? Di KBBI itu eksplorasi adalah penjelajahan lapangan dengan tujuan memperoleh pengetahuan lebih banyak tentang keadaan, terutama sumber-sumber alam yang terdapat di tempat itu, penyelidikan atau penjajakan. Di sini materi ini adalah untuk batu bara. Jadi eksplorasi itu adalah kita mencari sumber-sumber batu bara atau resource batu bara yang ada di Indonesia. Nah, kalau menurut SNI atau Standar Nasional Indonesia, nah SNI inilah yang jadi standar ya di Indonesia untuk pelaporan. Eksplorasi adalah kegiatan penyelidikan geologi yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menentukan lokasi, ukuran, bentuk, letak, sebaran, kuantitas dan kualitas suatu endapan bahan galian, di mana di sini adalah batu bara, untuk kemudian dapat dilakukan analisa atau kajian kemungkinan dilakukannya penambangan.
Jadi eksplorasi itu tidak hanya menemukan, tapi dia juga harus sampai bisa nggak ditambang. Ekonomis tidak untuk ditambang. Banyak kan kita dapat apa namanya lokasi ada batu baranya. Dalam pikiran orang awam bahwa itu ekonomis, itu bisa ditambang. Tidak seperti itu. Karena tadi balik ke Pak David tadi bilang bahwa di ujungnya setelah dia ditemukan dia ekonomis atau tidak. Risiko investasinya besar, jadi ada kemungkinan ketika ditambang dia akan rugi. Gitu. Jadi kawan-kawan yang nantinya eksplorasi batu bara, pola pikirnya bukan hanya menemukan saja, tapi juga pola pikirnya adalah ini ekonomis atau tidak. Kalau hanya ditemukan tetapi tidak bisa diekstraksi atau tidak bisa dijual secara ekonomis, dia tidak akan ada menjadi penambangan atau tidak akan ada yang namanya investor yang akan berinvest di areal tersebut. Next, Pak Omar. Berikut adalah proses utama kegiatan eksplorasi. Yang pertama ada eksplorasi. Nah, Pak David tadi itu emas, itu ada eksplorasi yang tadi berbicara AI untuk menentukan di mana potensi-potensinya. Nah, eksplorasi ini apa? Kita harus mengidentifikasi lokasinya di mana. Secara kondisi morfologinya seperti apa? Saya rasa yang geologi sudah belajar morfologi kan ya. Morfologi sudah belajar, terus geografis apalagi harus gitu ya. Dan tata guna lahan tadi, tata guna lahan masuk kepada David tadi bahwa adanya IPPKH atau TPKH atau dia persawahan atau dia sungai gitu ya yang tidak bisa dieksplor lebih lanjut. Ketika kita temu batu bara di Sungai Barito misalnya, di tengah-tengah Sungai Barito kita temu batu bara, apakah itu bisa ditambang? Secara desktop tadi kita bisa simpulkan bahwa itu tidak ekonomi. Atau kita ketemu batu bara di atasnya gedung bupati atau kantor gubernur gitu kan, tapi di bawahnya batu bara. Apakah itu ekonomi? Tidak. Makanya kita butuh desktop tadi untuk mengetahui secara lahan. Setelah itu adalah geologi regionalnya. Nah, kalau kita mau pemetaan batu bara, tapi kita pemetaan batu baranya nyari batu bara nih, lakukan pemetaannya di tempat gamping. Kita nggak akan ketemu pasti, karena batu bara tidak mungkin ada di laut dalam atau di zona gamping gitu kan. Nah, itulah fungsinya tadi geologi regional. Setelah itu kita lakukan karakteristik batu bara sekitar. Dan pada desktop tadi disitulah baru ketahuan ini kita lanjutkan untuk eksplorasi atau tidak. Keputusannya di situ. Ketika kita menilai bahwa di lokasi ini kemungkinan besar adanya batu bara, berarti akan kita lanjut ke step berikut. Step berikutnya apa? Yaitu pemetaan geologi. Makanya kawan-kawan yang jurusan geologi wajib melakukan pemetaan geologi. Itu basicnya di situ. Buat apa kita eksplorasi kalau tidak paham di pemetaan geologi? Bagaimana mendeskripsi batuan, terus nggak usah deskripsi batuan. Basicnya adalah bagaimana tahu arah gitu. Aliran sungai, morfologi. Makanya di geologi itu diajarkan itu yang basic dulu. Agar nanti tahu pada saat kawan-kawan nanti melakukan eksplorasi, kan kawan sudah tahu nih, saya harus mapping dulu. Karena syarat utamanya adalah pemetaan geologi dulu. Gitu. Setelah itu baru ada sampling. Sampling itu bagaimana? Mungkin di sini sudah tadi belum pemetaan ya. Sudah. Kan ada sampling ya, kalau misalnya apa? Ambil batuan berapa besar batuannya, terus yang diambil, terus nanti kita sayat ya, terus deskripsi batu apa namanya samplingnya di deskripsi gitu ya. Ini penting nih di eksplorasi. Karena apa? Ketika samplingnya diambil, datanya tidak akurat, ke belakangnya itu tidak akan akurat. Ya, jadi setiap step-step ini itu penting. Nah, makanya kalau di perkuliahan itu pemetaan yang pertama dilakukan adalah dulu itu kita ngedigit peta dulu tuh di Mapinfo. Desa terdekat mana, sungainya seperti apa, ada intermittent atau tidak, pergunungan gimana gitu kan. Setelah itu kita lakukan identifikasi itu ya, targetnya di mana gitu. Sama di eksplorasi batu bara juga seperti itu, targetnya di mana. Setelah itu kita ambil samplingnya. Setelah sampling kita analisa di lab, ini bagus atau tidak. Kita mau mencari kualitas yang seperti apa. Misal target kita punya cari kualitasnya, mungkin kawan-kawan banyak yang bilang bahwa 4.000 up, 5.000 up gitu ya. Terus ternyata kita ketemu 2.000 nih. Apakah itu dilanjutkan? Nah, itu gunanya pemetaan geologi, analisa lab. Dan setelah itu survei lahan tadi. Survei lahan, lahannya apa?
IPPKH kah atau APL kah? Kalau lahan itu ada tingkatan APL konversi, IPPKH atau hutan produksi terbatas atau hutan lindung. Nah, hasilnya adalah nanti pada saat pemetaan, jadi kita mengetahui sebaran SIM-nya. Oh, di sini itu ada sebaran SIM berapa singkapan. Kan singkapan ya kita ngomongnya ya, kalau di industri itu ngomongnya outcrop nih. Jadi kalau di perkuliahan biasanya singkapan lah kita ngomongnya, PAUK ya. Nah, kita tahu sebarannya, batubaranya, tebalannya berapa, analisa kualitas dapat. Nah, baru nanti dianalisa. Terus setelah itu hasilnya adalah akses atau info penduduk. Karena kita mapping di situ, kita udah tahu nih. Tadi ada batu bara, ternyata di atasnya Gunung Bupati atau di atasnya apa GBLA gitu kan. Di bawahnya ada batu bara, bisa nggak kita tambang? Gitu. Nah, itulah tujuannya mapping geologi untuk mengetahui seberapa potensi sih lokasi yang kita analisa atau apa areal yang kita analisa ini. Nah, setelah itu baru dilakukan pengeboran. Nah, pengeboran ini fungsinya apa? Ada yang tahu nggak? Satu pertanyaan lagi karena ini boleh ya. Pengeboran fungsinya apa? Orang. Ya. Oh, sorry. Mau ini dari geologi dulu Mas. Oh, ya. Apa ini? Ada request dari buat ini. Dari geologi. Ada dari geologi nggak pengeboran? Pengeboran apa fungsi pengeboran itu? Yang lain. Yang lain di waktu jawab. Ayo, ini masih banyak nih berbagi kita nih. Nah, saya lihat dari geologi dulu. Untuk pengeboran sendiri yang saya pelajari dari geoteks semester kemarin, bahwasanya biasanya untuk mencari koring yang saya tahu, koring untuk melihat kualitas dari apa namanya lapisan-lapisan yang kita bor itu untuk mengetahui jadi atau total korek recovery. Oke. Terima kasih. Key-nya adalah lapisan. Kita pemetaan geologi surface. Ya, ada strike deep atau di permukaan ada potensi apa namanya kekar atau ada offset untuk sesar gitu ya. Tapi kita nggak tahu di bawahnya. Nah, itulah gunanya pengeboran. Kita mengetahui lapisan-lapisan dari potensi pemetaan tadi. Kita konfirmasi di permukaan ada tebal 5 meter, deepnya 20 misalnya. Kita ngebor tuh untuk mengetahui dia menerus atau tidak. Karena kita harus menghitung dia tadi balik lagi ke ekonomisannya. Seberapa jauh dia ekonomis untuk bisa kita tambang. Di N-nya adalah di ekonomis gitu ya. Makanya kita lakukan pengeboran. Fungsinya pengeboran adalah mengkonfirmasi sebenarnya sebaran batu bara tadi. Di permukaannya kita dapat, kita bor 500 meter dari titik outcrop kita bor. Kita bisa tahu di N-nya berapa meter ini bisa kedalaman berapa. Ada nggak batu baranya menerus atau tidak? Bisa jadi kan, batu baranya hanya di situ saja. 5 meter geser batu baranya nggak ada. Sementara kita geologi menghayal kan. Semuanya menghayal geologi. Nggak ada yang tahu di bawah itu seperti apa. Tapi kita bisa berdasarkan ilmu yang kita punya atau pengalaman yang kita punya bahwa batu bara ini adalah sedimen, dia akan menerus. Gitu. Jadi ada apa namanya 3 titik, metode 3 titik untuk untuk memastikan bahwa adanya kepenerusan. Ya. Oke, next. Setelah itu pada saat drilling kita bisa tahu target kita apa. Jadi nanti mapping, kita drilling, setelah itu kita tahu target kita seberapa banyak. Setelah itu baru kita kecilkan lagi area prospek. Setelah sekian banyak 5.000 atau 10.000 hektar, apakah semuanya ada batu bara kan belum tahu. Dikonfirmasinya dari apa? Dari drilling. Dilakukan pengeboran untuk mengetahui seberapa banyak sih, seberapa luas si area prospek yang ekonomis. Itu. Nah, setelah itu baru kita dari spot drilling kita langsung ke semi detail. Setelah area prospek dapat, itu ada namanya pengeboran semi detail, di mana untuk mengkonfirmasi lagi dan untuk meningkatkan keyakinan geologi kita sebagai orang yang melakukan eksplorasi, ini berapa high, medium, atau low tingkat keyakinan geologi. Itu berbeda-beda karena kita menentukan area prospek di bawah, tidak kelihatan. Data kita, data surface. Tapi yang kita pastikan adalah di subsurface-nya kan. Nah, itulah gunanya
drilling tadi. Jadi kawan-kawan nanti pada saat dunia pekerjaan geologi, jangan berpikiran kalau kerja di coal exploration atau perusahaan tambang batu bara, jangan berpikiran bahwa akan kerja di kantor. Berpikirlah kerja di hutan, camp pakai tenda ya. Mungkin waktu dulu kita ajarin nih, bikin apa namanya, bikin bivak ya, pakai ponco ya. Berpikirlah seperti itu. Nggak akan ada. Kalau di bekerja di dunia batu bara ya, geologis tidak akan pernah langsung kerja di kantor. Saya pastikan itu. Kalau saya pun ngerekrut orang, saya suruh dia di lapangan. Kenapa? Karena ilmunya di situ. Kawan-kawan belajar di sini, itu ilmunya untuk ini. Karena kawan-kawan lah fondasinya. Mining mengambilnya. Jadi geologi fondasinya untuk menemukan resources. Mining itu mengambil untuk menjadikan dia reserve, cadangan. Jadi ilmunya adalah gini. Ketika orang tambang tidak tahu resources, dia tidak akan hitung cadangan. Tapi kalau orang geologi yang hitung cadangan belum tahu juga ilmunya seperti itu. Gitu. Jadi dua jurusan ini itu berdampingan. Apakah geologi setelah eksplorasi terus tambang eksplorasinya nggak ada? Nggak bisa. Tetap harus dikawal. Karena yang tahu daerah itu, yang tahu potensi itu adalah geologi. Oke Pak, lanjut. Agak bercepat. Nah, desktop tadi saya sudah jelaskan bahwa kita melihat geografis, posisinya di mana, koordinatnya. Setelah itu kondisi morfologi, pergunungan kah, atau lembah kah, gitu ya. Atau memang rawa gitu ya. Jadi cari batu bara, dia kan di pedataran. Tapi kita nggak lakukan nih secara kondisi morfologi nggak gimana, gitu ya. Atau ya udah tentukan aja area prospek, ternyata dia rawa, ada air di atasnya. Gimana cara nambangnya? Orang dia ada air gitu kan, gitu. Terus tata guna lahannya tadi, tata guna lahan mungkin area apa namanya nih, perkantoran, apakah bisa ditambang atau tidak, gitu ya. Terus infrastruktur yang ada di situ. Nah, geologi regional. Kayaknya Poka juga di sini ada belajar geologi regional ya. Nah, geologi regional yang penting. Karena ini basic awal juga nih bagi geologis untuk melakukan apa namanya eksplorasi, itu geologi regional dulu. Nyari batu bara tapi di areal intrusi gitu kan. Nah, kan ngaco tuh. Ngaco kan? Gitu. Terus nyari batu bara terus ada apa namanya? Ada tambang emas di situ. Itu ngaco tuh. Gitu. Karena itu geologi regional itu harus baca. Nah, semua peta geologi regional yang di Indonesia itu sangat membantu kita dalam eksplorasi. Karena datanya sangat-sangat ya bisa dibilang karena hanya desktop tadi kita hanya membutuhkan ke apa namanya keakuratan datanya 50 sampai 40% saja. Tetap ya kita harus konfirmasi ke lapangan untuk mengupdate data itu karena kan skalanya besar geologi regional. Setelah itu ada ini tadi ya, apakah ada pengaruh intrusi atau tidak, atau karakteristik dari batuan batu baranya di area sekitar. Karena batu bara ini adalah sedimen, jadi dia ngikut cekungan. Jadi setiap area batu apa namanya, setiap daerah prospek itu akan selalu ada coal bearingnya, formasi coal bearingnya apa. Nah dia akan ngikut. Misalnya di Sumsel, coal bearingnya apa, Moraine. Nah, itu ada coal bearingnya apa? Ada penandanya. Jadi kita bisa tahu ketika kita lakukan desktop saji dengan geologi regional, ini formasi apa? Itu. Kalau di di Kalimantan Timur, yang utamanya formasi Balikpapan atau formasi Batu Ayau yang Kuking. Nah, di situ di desktop tadi, itu adanya di mana? Adanya di geologi regional. Lanjut, Pak. Nah, ini adalah kegiatan pemetaan geologi ya yang dilakukan di daerah endapan batu bara. Tahap pendahuluan hingga rinci. Nah, inilah yang dilakukan oleh seorang geologis dalam melakukan pemetaan atau eksplorasi batu bara. Yang pertama, geological traverse-nya, setelah itu coal profiling ya tadi, sampling. Ya mungkin di sini kawan-kawan melakukan apa namanya MS tadi, Pak Adi tuh MS. Nah, ini salah satu contoh nih. MS itu penting, Pak. Kawan-kawannya penting. Detail terhadap outcrop itu atau sikapan itu sangat penting. Karena itu basicnya untuk nanti kita menganalisa penerusan. Jadi kalau itu ngaco, data berikutnya akan ngaco. Terus topografi, pendahuluan, korelasi lapisan batu bara. Nah, korelasi lapisan batu bara itu adalah kalau di perkuliahan pola Lewis.
Oke, pola jurus saya mau nanya, pakai apa? Metode pola jurus pakai apa? Tanya lagi nih. Ya, ya. Ya, ya. Cerah. Kan Tambang juga belajar pemetaan ini kan? Ada. Ya, ya. Silakan. Mau kasih jawaban dulu. Itu ada tadi tuh, itu yang di belakang angkat tangan. Silakan. Oh, mau nanya? Mau nanya tuh, Jo? Ayo nanya, silakan nanya, ayo. Ayo. Kalau nggak bagus gimana kan biasa? Ya, biasanya saya 2 seri sih. Ya, silakan nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grogi. Penerapan kalau saya grogi. Saya ingin bertanya mengenai eksplorasi itu sendiri ya, karena dari beberapa pemateri menjelaskan mengenai eksplorasi dan eksplorasi gitu kan. Terus bagaimana menarikkan eksplorasi itu sendiri untuk tujuan tertentu. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan yaitu mengenai dari segi keselamatan atau standar keselamatan dari eksplorasi itu sendiri gitu kan. Karena mungkin saya berkesempatan untuk melakukan eksplorasi juga gitu kan. Nah, namun ada beberapa hal yang mungkin menjadi pertimbangan saya. Salah satunya adalah di keselamatan. Nah, mungkin kalau di tambang itu sendiri kita mengenal istilah dengan K3. Nah, itu diatur juga. Jadi, nah, namun di eksplorasi itu sendiri mungkin kita nggak punya K3, kita tidak mengetahui atau punya orang-orang keselamatan. Nah, mungkin bagaimana standar dan untuk di bidang eksplorasi itu sendiri dengan kesulitan yang ada di lapangan. Terima kasih. Baik, bagus nih pertanyaannya. Memang pengalaman saya juga kayak gitu ya, karena kita itu eksplorasi perusahaannya belum jalan biasanya. Perusahaannya baru hanya mau melakukan atau mencari informasi ya, apakah area ini prospek atau tidak. Terkait dengan K3, sebenarnya ketika bekerja dengan perusahaan yang sudah stabil, itu akan ketat K3-nya. Tetapi ketika melakukan kegiatan eksplorasi di perusahaan yang belum melakukan kegiatan apapun, masih baru mencari potensi, biasanya K3 tidak jadi pertimbangan. Tapi kita sebagai geologis harus belajar juga tuh survive. Seperti apa? Contoh, kalau kita pasti akan flying camp. Kalau pemetaan pasti akan flying camp. Contoh, kalau flying camp, lihat kiri kanannya ada pohon yang besar atau pohon yang lapuk gitu. Terus kalau ngecamp di sungai, itu jangan sekali-sekali ngecamp di pinggir sungai. Itu salah satu tantangan bagi geologis untuk ngecamp. Boleh dekat sungai tapi di atas. Karena saya pengalaman, ketika saya playing camp, kita berjalan 8 jam, berjalan itu 8 jam malam dulu sampai, kita kan nggak tahu tuh. Yang penting ada air, suara air gitu kan. Ah, ini besok pagi ini bisa masak di sini gitu kan. Mil airnya gitu kan. Tapi nggak tahu kalau itu datang kan. Hujan, air naik, kita buyar gitu. Nah, itu tantangannya. Jadi gini, ketika bekerja eksplorasi dengan perusahaan yang sudah stabil, pasti itu menjadi salah satu syarat ya yang menjadi perhatikan utama lah ketika tim ini bergerak ke dalam. Tetapi ketika perusahaan itu baru mencari potensi, ya baru berinvestasi lah, dia pasti akan dituntut dari timnya sendiri yang untuk mengidentifikasi safety-nya tadi. Bahaya-bahaya itu identifikasi dengan tim sendiri gitu. Kita ke area mana, ada binatang buas atau tidak gitu. Makanya ada dari tadi, terus ada penduduk tuh. Nah, itu harus geologis ini kan harus bisa masuk ke dalam ya. Jadi kita tuh nggak boleh ngomong-ngomong jadi orang pintar gitu. Jadi harus bisa masuk tuh ke masyarakat, menanyakan mana sih area-area, terus ada area larangan atau ada area bahaya atau binatang-binatang bahaya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita berbicara terhadap safety-nya, tetap ke tim sendiri. Eksplorasi ya. Tapi kalau mining berbeda. Mining itu pasti sudah ada perusahaannya dan standarnya itu sudah ditetapkan oleh pemerintah.
itu ketat itu. Kalau K3 itu di coal mining atau di emas, di mineral juga, kalau udah mining udah lanjut itu sangat ketat. Ya, oke, baik. Silakan, udah dikasih? Oke, sudah. Oke. Kita lanjut ya. Tadi nggak ini ya, yang metode tadi nggak ada yang jawab ya? Ada yang mau jawab ini pertanyaan tadi? Bagaimana cara membuat pola jurus? Fokus ya ini teman-teman. Nggak ada ya? Oke, buat pola jurus itu basicnya adalah hukum Pi. Kalau kakak udah belajar hukum Pi ya, hukum Pi, jadi metode 3 titik, hukum Pi nanti, itu dia pola jurus. Itu yang kita di sini adalah apa namanya nanti korelasi lapisan batu bara tuh, ada sapron namanya. Setelah itu adanya batasan area prospek sebaran batu bara, ya tadi strike deep, batas prospeknya seperti apa. Setelah itu pengambilan sampling, informasi umum, kondisi keteknikannya, ya, dan setelah itu evaluasi kelayakan pendahuluan. Ini pendahuluan aja tadi. Kita sudah lakukan pemetaan, kita sudah tahu ini ada ini prospek atau tidak. Hanya sebatas pendahuluan. Lanjut. Nah, ini nih yang saya mau lihatkan ke kawan-kawan geologis nih. Nantinya terjadi geologisnya sekarang masih geologi ya. Jangan berpikiran kerja di kantor. Lulus berpikiran kerja di sini. Ini nih. Ya, semua teman-teman saya di sini tuh ini kerja kita dulu nih. Baru lulusnya ke sini nih. Ada pipa bor ya, ada tenda gitu ya. Apapun di sini dari pagi sampai sore. Kadang-kadang kita playing camp. Nah, sebelah kanan adalah itu kalau kelihatan wings ya untuk geologi geofisiologi namanya kita untuk ngambil datanya. Nah, di sini ada saya menjelaskan tentang pengeboran. Jadi pengeboran tadi adalah mengkonfirmasi bahwa lapisan bukan hanya batu bara tapi litologi untuk bisa kita tahu penerusan dari outcrop tadi ya atau potensi-potensi yang ada di permukaan tadi. Di mana geologis itu harus melakukan perencanaan titik bornya. Terus bornya apa? Jangan kalau kita ngebor cuma 10 meter, datangkan JPL 200 dengan kemampuan 100 meter. Gitu. Jadi seorang geologis juga harus bisa seperti itu, bisa mengetahui saya ngobrol sampai 50 meter, berarti rig yang saya datangkan kapasitasnya maksimal 70 meter. Setelah itu adalah teknik pengoboran. Nah, teknik pengoborannya ada dua. Ada yang open hole, ada yang coring. Coring ini ada touch coring, partial coring, dan full coring. Biasanya kalau geotek kita pakai full coring. Kenapa? Karena kita harus tahu lapisan dari atas sampai ke bawah, sampai ke paling bawah dari desain tambangnya. Geotek. Kalau touch coring itu demo yang kita lihat adalah cuttingnya. Ketika cuttingnya batu bara, baru kita lakukan coring. Tadi ada yang tahu coring ya? Coring itu ngambil samplingnya sebenarnya. Coring itu adalah kegiatannya yang dihasilkan apa? Sampelnya, sampel batuannya, core-nya itu. Setelah itu yang nomor 4 adalah logging geofisika. Nah, logging geofisika ini kita merekam atau mengambil data gamma ray dan density, di mana saat ini hanya dua inilah yang bisa mengkonfirmasi atau memastikan batu bara itu ada di bawah atau tidak. Kalau dia kita tidak coring, berarti kita harus membutuhkan logging geofisika. Makanya syaratnya nanti tadi ada apa namanya, ada KCMI, ada diluarsi. Salah satu syarat utamanya adalah adanya logging untuk pengkonfirmasian lapisan batu bara. Nanti Pak, di sini suruh sholat jam berapa di sini? 40. Oke, Masih lama. Oke. Lanjut. Nah, ini salah satu contoh hasil coring. Mungkin teman-teman ini belum lihat ya. Jadi tadi kita coring dari geotek bilang coring. Nah, ini deskripsi mikologinya. Ini adalah gamma ray. Ini density. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini batu bara, berarti dia ini nilainya makin gede. Ini nilainya makin kecil. Ini makin gede, ini makin kecil. Ya, jadi kalau dia seperti ini di data logging, geologis harus bisa baca. Ini batu bara atau tidak. Nah, ada batuan yang ininya saja yang ke kiri, tapi ininya enggak. Itu bukan batu bara. Batu bara tiga-tiganya harus seperti ini. Nanti kawan-kawan mungkin semester akhir bisa kalau ada proyek pasti ngerjain inilah, saya yakin. Nah, inilah geologis harus paham. Kenapa?
Ini nanti akan dibutuhkan untuk model geologi. Nanti setelah slide terakhir saya akan jelaskan model geologi. Karena ini data yang sangat valid. Kawan-kawan tadi ada di survei, ada output ya, singkapan ya, singkapan. Setelah itu kita konfirmasi pakai ini. Karena dia sedimen, dia menerus. Itulah sebabnya logging geofisikal wajib untuk dilakukan, wajib untuk diambil datanya untuk dimasukkan ke GeoRC atau KCNI. Dan juga wajib dianalisa oleh geologis apakah ini batu bara atau tidak. Ketika geologis tidak bisa baca ini, berarti datanya akan ngaco. Laporannya akan ngaco, resources akan ngaco, dan reserve-nya juga akan salah. Lanjut, Pak. Ini salah satu contoh. Mungkin teman-teman bisa lihat ya. Kedepannya juga saya yakin kawan-kawan geologis di sini tuh akan mengerjakan ini, akan melihat ini. Kita semua juga ngeliat ini di awal. Ini adalah contoh coringnya dari pengoboran. Bisa kita lihat perbedaannya. Ini body core, ini ya body core, ini top core, ini bottomnya. Nah ini adalah sedimen, claystone, sandstone, ya. Nah kalau di geotek, RKD tadi ngomong RKD ini dihitung. Saya sedikit nyinggung geotek karena tadi ngomong geotek ya. Ini kita hitung berapa jauhnya, berapa persennya, RKD-nya berapa. Nah geologis akan sampling ini. Nah, samplingnya seperti apa? Nih, salah satu contoh samplingnya. Kalau kita lihat ini sebagai apa? Kita berdirikan, ya kita berdirikan. Sampling itu harus dibagi antara top core, body core, and bottom core. Ini sangat penting untuk nanti membuat model geologi dan menghitung resources-nya. Kawan-kawan geologis itu sampai ke resources. Tadi dari resources itu sumber daya itu akan dikonvert ke cadangan oleh orang tambang. Jadi ini harus benar. Kenapa? Tadi ini ada samplingnya. Kalau samplingnya benar berarti kualitasnya bagus. Dalam artian kualitinya, kualiti dari kualitas ya, kualiti data ya, bukan dari kualitas batu baranya. Kualiti dari datanya bagus. Kualiti dari data bagus, orang tambang akan juga valid atau high confident untuk cadangannya. Lanjut, Pak. Ulang lagi. Oke. Nah, datanya apa? Ini. Saya mau nanya lagi nih satu nih. Kalau batu bara, kalau semoga aja udah tahu ya, batu bara itu kualitas yang dilihat untuk thermal coal apa? Dan kata lain, kualitas batu bara. Kualitas batu bara yang biasa kita sebutkan itu kualitas apanya? Ini kan ada nih. Ini ada semua nih kan ya? Ada nggak ya? Nah, ini ada nih. Ya, pilih nih. Ya, silakan. Ya. Kita tuh sama Kang Iqbal. Coba. Ya, silakan. Oke, benar. Silakan, Pak. Benar. Jadi batu bara thermal coal ya, thermal coal batu bara itu bagi dua, ada thermal coal, ada coking coal. Saya sekarang industri di coking coal untuk steel, untuk buat baja, karbonnya yang diambil untuk bikin baja, dicampur dengan iron ore, di furnace, blade furnace, habis itu dia keluarnya steel. Tapi kalau thermal coal yang kita lihat adalah ini, caloric value. Selain caloric value, satu lagi sulfur dan total measure nih. Kalau sulfur itu kaitannya ke pencemaran udara, asam. Kalau total measure ini persentase. Jadi kalau total measure-nya tinggi, garisnya akan turun karena dia banyak airnya gitu. Nah, geologis juga paham ini. Jadi pada saat eksplorasi, kawan-kawan harus benar-benar mengeksplor diri. Jangan hanya tahunya bisa mapping, sudah tidak perlu tahu lagi yang quality. Terus bisa memodelkan, tapi yang mapping tinggalkan. Tidak seperti itu geologis. Di industri itu geologis itu kompleks sampai ke resource statement. Gitu. Jadi resource statement itu adalah apa ya? Di end-nya seorang geologis itu mengeluarkan resource statement itulah endingnya dari pekerjaan seorang geologis. Karena itu bisa dijual. Report kita sangat kalau sudah GeoRC atau KCNI, report kita itu sudah diakui oleh dunia bahwa kita memiliki yang tiga tadi ya, transparan, materiality,
Dan kompetennya ini KPI. Ketika KPI tanda tangan itu sumber daya, berarti data itu sudah valid. Confident data ini lebih sangat high lah, sangat tinggi karena standarnya banyak yang harus yang harus di comply. Ya. Next Pak. Nah, berikutnya adalah korelasi SIM. Tadi dari data bor kita korelasikan dia. Karena dia batu bara ini lapisan, kan saya pernah lihat lah batu sedimen dia tuh sandstone tapi berlapis-lapis banyak. Batu bara seperti itu kayak berlapis kan ya. Nah kita harus mengkorelasikan itu. Nah kalau di sini terlihat dari data logging kita bisa membuat korelasi SIM. Namanya kita batu bara itu namanya SIM. Kita bisa membuat korelasi berapa SIM sih di areal kita. Itu berdasarkan apa? Data logging. Nah itu siapa yang bikin? Balik lagi geologis. Nah, prinsipnya menggunakan prinsip stratigrafi. Nanti kawan-kawan semester berapa? Stratigrafi. Ada yang sudah belajar ya, ada yang juga belajar stratigrafi ya. Nah, jadi semua yang dipelajari sekarang di dunia industri itu dipakai. Geologi, mining itu dipakai semua. Basicnya di situ semua. Jadi kalau memang mau berkembang ya, eksplor diri, tapi basicnya jangan dilupakan. Gitu. Next. Nah, ini salah satu jadinya, hasilnya seperti ini. Ini kita softwarenya. Nah, pertanyaan berikutnya lagi, masih banyak kan Kang? Kawan-kawan ada yang tahu nggak software untuk permodelan batubara yang di industri sekarang yang dipakai? Ya, pertanyaan terbuka, software untuk dunia industri batubara. Yang sudah, yang sudah ya? Yang kedua kan? Yang kedua. Sebutin dua aja software geologi untuk model geologi yang saat sekarang untuk batubara. Nah, satu benar. Tapi nggak apa-apa, benar. Sama, benar. Jadi sebenarnya ada dua, Surpak dan Minex itu suatu produknya berbeda, tapi satu Genpop atau sekarang itu namanya Dassault. Satu lagi Mindscape. Dua-duanya algoritmanya dia akan berbeda algoritma, tapi prinsipnya sama, prinsipnya stratigrafi. Nah, jadi kawan-kawan juga saya minta karena D3 harus siap untuk mengeksplor diri dalam mengoperate Mindscape atau Minex. Basicnya di situ. Jadi kalau misalnya kita nih bisa ngambil data, ya kita bisa ngambil data, terus collect data, bisa korelasi segala macam, tidak bisa mengoperate si Mindscape atau si Minex ya kita akan tertinggal tuh. Karena sekarang semuanya based on dari survei software. Ya, karena semuanya hitungannya software, nggak ada lagi hitungan kalkir tuh. Penampang itu nggak boleh lagi gitu. Karena tingkat keakuratannya rendah gitu. Nah, geologis nanti akan membuat seperti ini. Ini hasil di mana akan ada tim batubaranya. Ini titik bornya yang tadi dianalisa ya. Contohnya tadi kan analisa ada litologi, ada loggingnya ya. Nanti akan di-collect di software, akan di-running di software. Itu akan mengeluarkan apa? Salah satunya section 2D. Nampang. Kita bisa tahu tuh. Ini normal atau tidak. Kalau ini masih normal gitu. Nanti dari sini akan ketahuan bahwa apakah dia ada sisa di ruang situ atau tidak. Atau ada SIM-nya berapa? Ada 4, ada 5 dari data mapping tadi. Benar atau tidak gitu ya. Dari sinilah kita bisa tahu. Lanjut. Nah, ini yang di terakhir ya, bahwa geologis itu kerjaannya adalah di sini. Pelaporan estimasi sumber daya. Nah, kita mulai dari awal. Dari awal tadi saya sudah jelaskan bahwa adanya regional study. Regional study apa? Desktop study. Pemetaan, pemetaan semi detail ya. Setelah itu data-datanya menjadi database. Ya, ada data topografi, ada polar drilling, pemetaan geologi tadi, data drill hole-nya. Ini data drill hole juga masuk dalam database ya, yang tadi ya, ada database. Setelah itu ada limitasi area. Itu dilakukan verifikasi dan validasi. Setelah itu dilakukan interpretasi awal oleh geologis. Jadi kawan-kawan sebagai geologis itu harus bisa menginterpretasi bahwa ini strukturnya seperti apa, timnya berapa, kualitinya seperti apa. Setelah itu baru masuk importing ke data software. Nah itu softwarenya, itu ada 2. Di Indonesia yang common itu sebenarnya ada 2.
MINEX, dan Mindscape. Dua itu saja yang sekarang algoritmanya bisa akurat. Tapi balik lagi, seperti apa geologis yang mengoperate itu? Karena itu hanya software, yang menjalankan kan manusia tetap. Setelah itu baru dilakukan pembuatan model geologi. Nah, model geologi inilah yang tadi saya bilang bahwa itu sudah mendekati kepada resources atau data seberapa sih ekonomis secara pendahuluannya. Sebelum orang cadangan menghitung secara ekonomis detail. Setelah itu baru akan ada estimasi sumber daya. Nah, estimasi sumber daya ini ada yang namanya penentuan point of observasi, yaitu syaratnya agak banyak. Jadi ada logging, ada coringnya, quality-nya, ada polarnya, gitu ya. Setelah itu ada kategori keyakinan geologi. Jadi kalau ada yang menyebut bahwa di batu bara itu ada measure, indicated, inferred, ya, itu adalah keyakinan geologi. Seberapa tinggi keyakinan geologis ya untuk menentukan bahwa korelasinya benar, kualitinya benar, ketebalannya benar. Karena nanti akan dihitung tonasenya. Gitu. Nah, setelah itu ada lagi limitasi area tadi. Balik lagi ke desktop tadi. Bahwa ada limitasi area. Di area yang potensi ini, itu dia ada perkantoran yang tidak bisa kita tambah, atau ada sungai besar yang tidak bisa kita tambang, itu dia limitasi area. Berikutnya baru masuk ke pelaporannya. Nah, ini yang tadi Pak David bilang bahwa kompetensi. Pelaporannya harus ada kompetensi, yaitu salah satu kompeten persen. Kalau di Indonesia ada dua, KCNI itu kompeten persen Indonesia, yang menandatangani. Terus satu lagi itu ada yang BNSP, yang DSDM itu CP kompeten persen aja. Dan kalau yang tadi GeoRC itu dari Australia itu AUCMM. Nah, inilah. Jadi kalau kawan-kawan bercita-cita jadi geologis ya, harusnya kita jadi geologis ya, karena kuliahnya di geologis ya. Kerjanya yang ini nih, yang tadi saya jelasin itu. Di batubara ya, itu. Pak David tadi sudah jelasin di mineral, seperti itu juga. Jadi, setelah ini dijalanin, barulah di end-nya kita bisa melakukan pembuatan report terhadap resources. Nah, report resources kalau dia GPI atau AUCMM, karena tangan kita itu berlaku sampai ke bank. Kenapa sampai ke bank? Bahwa investor, kalau GPI itu adalah asistennya investor. Ada orang punya uang banyak, ya kan? Dia mau berinvestasi, dia akan mencari orang, konsultannya siapa? Yang benar-benar memiliki tiga tadi. Yang terakhir lah, kompetensi, bahwa dia bisa menganalisa bisnis ini. Karena tadi risikonya besar, tentu harus didampingi. Dia akan mencari. Nah, setelah dia cari, dia akan melakukan pinjaman ke bank. Bank akan melihat siapa sih kompeten personnya. Yang buat laporan siapa? Berbeda. Kalau saya buat laporan, misalnya, terus Oka berlaporan, bank akan melihatnya berbeda. Ini orangnya ada kompetensinya apa enggak? Ketika tidak ada kompetensi, laporannya nggak akan dilihat orang. Tapi ketika ada kompetensi, itu akan dilihat orang. Nah, kompetensi ini seberapa lama dapatnya tergantung dari kawan-kawan sendiri. Bagaimana kawan-kawan mengeksplor diri, tidak memilih-milih pekerjaan ya, segera lulus, ya, dan jangan terjebak zona nyaman. Itu yang penting. Kalau kita di dunia profesional, terjebak di zona aman, zona nyaman, sudah, itu flat. Dunia itu akan flat. Tapi kalau, kalau prinsip saya itu lebih baik menjadi kepala tikus daripada jadi ekor harimau. Kenapa? Kita bisa menggali diri. Gitu. Nah, ilmu itu di mana? Di mana aja ada ilmu, gitu. Apalagi kalau geologi, masih banyak. Tapi bagaimana kawan-kawan bisa meyakinkan diri bahwa saya bisa. Kadang-kadang sekarang itu pada saat di interview itu jiper duluan dengan pertanyaan. Ditanya A, jawabnya Z, karena udah jiper. Gitu. Jadi nggak nyambung. Nah, itu. Jadi kawan-kawan kan di sini D3 ya, harusnya bisa langsung terjun ke dunia profesional dan harusnya juga di masa perkuliahan ini itu mencari ilmu untuk menggali potensi diri dan harus tahu di end-nya saya mau ngapain. Saya kuliah geologi ini kan ada banyak itu ya, ada banyak bidang ya, ada bidang. Di end-nya mau apa? Di situ harus dilihat. Kalau di geologi ya ini, di end-nya di sini. Kalau kamu cari buku
di proporsional ya maksud saya ya, di mineral atau di batu bara, ini ujungnya ke sini. Geologis itu akan membuat laporan. Ketika expert dan kompeten, berarti kawan-kawan akan dicari orang. Nah, pertanyaannya itu tadi, sampai kapan sih kita bisa, kawan-kawan bisa untuk sampai ke kompeten? Baik, dari saya seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan atau saya yang nanya. Apa